itu ketika seseorang masih terikat pada fanatisme kepada sukunya, bangsanya, ataupun juga keturunannya, maka dia tidak dapat bersuci. Karena kesombongan dan kebanggaan itu adalah sebuah penutup ataupun juga sebuah penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan air ataupun juga mendapatkan petunjuk, sehingga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ataupun penonton sekalian yang saya hormati, pada episode kali ini kita akan melanjutkan kajian ataupun pembahasan hukum fikih berdasarkan sudut pandang ataupun pendalaman daripada sisi tasawuf. Jadi hukum-hukum dalam Islam tidak hanya mengandung sisi zahir, akan tetapi juga hukum-hukum di dalam Islam mengandung sisi makna yang dalam ataupun sisi terdalam, yaitu sisi batin yang sangat luar biasa yang terkandung di dalamnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jildul maitati ataupun juga kulit daripada bangkai, yang mana bisa menjadi halal ataupun bisa untuk dikonsumsi itu ketika disamak ataupun juga dilakukan proses pengolahan terhadapnya sehingga kulit tersebut menjadi suci. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang awani ataupun juga cawan-cawang ataupun juga bejana-bejana ataupun juga peralatan-peralatan yang mana tidak boleh digunakan atau haram digunakan. Pada konteksnya yaitu adalah tentang cawang ataupun juga bejana yang kita pakai untuk bersuci tidak boleh kita gunakan. Abu Syuja al-Isfahani berkata, faslun wala yajuzu isti'malu awani az-zahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Abu Syuja seorang qadi ataupun yang mana seorang hakim di mazhab Syafi'i, mengarang kitab Ghayatul Ikhtisar itu ataupun matan takrib yang biasa kita pelajari di pesantren-pesantren. Kemudian seorang sufi Mustafa, seorang sufi dari Mesir, mengulas hukum-hukum Islam itu dalam perspektif tasawuf, yang mana dalam fikih dikatakan tidak boleh, la yajuzu, tidak boleh isti'malul awani, tidak boleh menggunakan peralatan-peralatan ataupun juga bejana-bejana. Konteksnya, kalau kita lihat konteksnya di sini adalah wadah untuk bersuci. Tidak boleh menggunakan wadah itu bersuci. Wadah dalam bentuk apa? Zahab. Wadah dalam bentuk emas. Kalau kita ingin bersuci, berwudu, maka air yang kita ambil itu tidak boleh berasal daripada bejananya dari emas dan juga fiddah ataupun juga perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, boleh mengambil air untuk bersuci, tapi dari selain daripada emas dan juga perak. Ghairihima min awani, daripada bejana-bejana ataupun peralatan-peralatan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bejana-bejana dan peralatan di situ ya mencakupi juga sendok-sendok, garpu, alat-alat peralatan makan, alat masak,
dan seterusnya yang menampung ataupun juga menjadi alat untuk kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi kalau kita melihat konteks pembahasannya di bab toharo atau bab tentang kesucian, maka ini bermakna bahwa pembahasannya berkenaan tentang air ataupun wadah daripada air tersebut digunakan ataupun air tersebut dipakai untuk mensucikan diri kita ataupun mensucikan kita daripada najis, mensucikan kita dari hadas. Dikatakan bahwasanya apa makna secara batin daripada kitab ini, ataupun apa makna daripada batin daripada bejana-bejana emas dan juga bejana-bejana perak itu. Dikatakan bahwasanya yuhramu alal mu'min, diharamkan bagi orang-orang mukmin, yaitu menggunakan bejana-bejana ataupun peralatan-peralatan daripada emas dan perak. Apa itu emas dan perak? Dikatakan adalah kal-kibri wal azamati, yaitu kesombongan dan kebanggaan. Kesombongan dan kebanggaan ini tidaklah bisa dipakai untuk bersuci. Kesombongan dan kebanggaan ini, emas kesombongan dan fiddah adalah kebanggaan. Maka kesombongan dan kebanggaan ini tidak bisa kita pakai ataupun tidak bisa menjadikan air yang kita pakai itu membuat kita suci. Hati tidak bisa suci jikalau masih ada kesombongan dan kebanggaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada bangsa Arab untuk menghapuskan suatu kebanggaan bangsa Arab, yaitu ta'assub qaumi ataupun juga fanatisme terhadap kaumnya, yang mana mereka sangat fanatisme kepada keluarganya dan juga sangat fanatisme kepada sukunya. Maka daripada itu, ketika seseorang masih terikat pada fanatisme kepada sukunya, bangsanya, ataupun juga keturunannya, maka dia tidak dapat bersuci. Karena kesombongan dan kebanggaan itu adalah sebuah penutup ataupun juga sebuah penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan air ataupun juga mendapatkan petunjuk, sehingga orang tersebut dapat mampu untuk menerima perubahan ataupun dapat berubah dalam hidupnya menjadi lebih baik, ataupun kualitas daripada jiwanya menjadi lebih baik. Itulah makna daripada fiddah, makna daripada zahab wal fiddah, makna daripada emas dan juga perak. Dikatakan lagi bahwasanya wa yajuzu istimalu ghairihima, boleh menggunakan selain daripada keduanya, selain daripada emas dan perak dalam minal awani, dari peralatan-peralatan. Apa selain dari emas dan perak itu? Di sini dikatakan yaitu at-tawaddu wal fakru. Itu seperti tawaddu, rendah hati, dan fakru, yaitu merasa butuh. Ketika orang tawaddu ataupun rendah hati, humble, maka pada saat itu orang itu menunjukkan niat yang baik terhadap seseorang yang mengajarinya, seseorang yang memberikannya nasihat. Ketika seseorang belajar untuk tawaddu. Dan fakru secara letterlet, fakru artinya butuh. Artinya seseorang yang butuh, maka dia selalu merasa untuk mendengarkan siapapun. Dia akan selalu merasa bahwa pengetahuannya masih sedikit. Dia akan selalu merasa bahwa apa yang dipahaminya, apa yang dirasakannya masih sedikit. Dia selalu butuh kepada pandangan, pendapat, dan juga pengalaman orang lain dalam kehidupan ini. Jadi itulah maksud daripada boleh menggunakan selain keduanya. Mimma yadaddul kibra wal azumah. Apapun itu, yang mana itu menentang daripada kesombongan dan juga kebanggaan, yang mana hal tersebutlah
yang menjadi penghalang daripada seseorang melakukan transformasi dalam hidupnya. Inilah pembahasan singkat tentang wadah-wadah ataupun tentang makna daripada emas dan juga perak dalam fikih Islam yang sangat dalam, yang mana kita harus belajar untuk memahami bahwasanya kita tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak dalam kehidupan ini. Pada satu lahirnya bahwa kita tidak boleh menggunakan emas dan perak itu dalam wajan-wajan ataupun juga dalam alat-alat makan kita, piring ataupun mangkuk-mangkuk kita, sebagai bentuk apresiasi bahwa benda-benda emas dan perak bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lebih luas. Tapi pada saat yang sama juga kita mengerti bahwa makna lain atau makna batin daripada emas dan perak itu tidak terbatas kepada fisik, tapi juga merujuk kepada sisi terdalam dari diri kita, yaitu kesombongan dan juga kebanggaan terhadap apapun itu, pemahaman kita, idealisme kita, ideologi kita, mazhab kita, ataupun juga hal-hal yang mana kita masih dalam status belajar, baru mempelajari satu hal, baru kita mempelajari satu sudut pandang. Itu semua bagian daripada kesombongan yang harus kita hindari. Demikianlah pembahasan mengenai tentang hukum fikih dari sisi tasawuf. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.